Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah dan bersolawat dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, sahabat TPJ Kalimat Sada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat berjumpa di channel TPJ Kalimat Sada, tempat kita berbagi, tempat kita untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang seorang waliullah, seorang penyebar agama Islam di tanah Jawa, yang tentunya beliau adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Lalu pelajaran apa yang dapat kita petik? Nah, simak baik-baik cerita tentang Ki Ageng Pandanaran. Nama asli Ki Ageng Pandanaran ialah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Adalah bupati kedua Semarang yang kini dikenal Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Di samping sebagai kepala pemerintahan, dia juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam yang sakti. Bagaimana sepak terjang Ki Ageng Pandanaran menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus penyebar agama Islam ke masyarakat Jawa Tengah? Kembali kita ikuti kelanjutan kisahnya. Sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari bupati pertama Semarang, Haryomadyo Pandan. Sepeninggal ayahnya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai bupati kedua di Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan antara Sultan Hadiwijaya, penasihat Istana Demak, dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khutbah Jumat, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren di tempat-tempat pedesaan dan sekaligus mendirikan tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Namun sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran sebagai seorang manusia. Keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri, sehingga yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong, dan kikir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu pun membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembang agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Kanjeng Sunan Kalijaga segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput.
Dengan kecerdikannya, Sang Sunan menyiapkan nasihat-nasihat kepada sang bupati pada saat menawarkan rumputnya. Suatu hari, datanglah Sunan Kalijaga ke kediaman Ki Ageng Pandanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Di sela-sela menawarkan rumputnya, Sang Sunan menasihati Ki Ageng Pandanaran agar tidak terbius oleh kemewahan dunia. Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Kanjeng Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput. Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa? Sudah berani menceramahiku? Tanya Ki Ageng Pandanaran dengan menggertak. Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat, sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat, ujar si tukang rumput yang sebenarnya Kanjeng Sunan Kalijaga tersebut. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandanaran bukannya sadar melainkan marah dan mengusir si penjual rumput itu. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya selalu datang menasihatinya. Namun setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijaga menunjukkan kesatiannya. Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki, kata si penjual rumput itu. Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya, seru Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya? Tanya Ki Ageng Pandanaran penasaran bercampur rasa cemas. Akhirnya penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ketika mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud seraya bertaubat. Maafkan saya Kanjeng Sunan. Saya sangat menyesal atas semua kehilafan saya selama ini. Jika tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan, pinta Ki Ageng Pandanaran. Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu sebagai muridku. Besok pagi-pagi datanglah ke Gunung Jabalkat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun, ujar Sunan Kalijaga mengingatkan. Dengan tekad yang kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Namun ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya
yang berisi harta benda. Ki Ageng Pandanaran pun baru menyadari hal tersebut setelah mendengar istrinya berteriak minta pertolongan. Mendengar teriakan itu, Ki Ageng Pandanaran segera berlari menolong istrinya. Begitu tiba di dekat istrinya, ia mendapati 3 orang penyamun sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia menegur ketiga penyamun itu. "Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba?" seru Ki Ageng Pandanaran melihat sikap kasar penyamun itu. Seketika itu pula wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran memiliki kesaktian yang tinggi. Ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Melihat kesaktian itu, para penyamun tersebut menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertaubat dan meminta agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran pun memaafkan mereka. Meski demikian, wajah pemimpin penyamun itu tetap seperti domba dan kemudian menjadi pengikut Ki Ageng Pandanaran yang dikenal dengan nama Syekh Dombo atau Syekh Domba. Setelah itu, Ki Ageng Pandanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Tak beberapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Japalkat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sejak itulah Ki Ageng Pandanaran berguru kepada beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Japalkat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Setelah itu, ia pun menetap di Japalkat hingga akhir hayatnya. Daerah Japalkat yang sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga saat ini, makam Ki Ageng Pandanaran dapat ditemukan di atas bukit Cakra Kembang di sebelah selatan Bukit Japalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikian cerita Ki Ageng Pandanaran dari daerah Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Cerita tersebut termasuk kategori cerita sejarah yang mengandung pesan-pesan moral. Salah satunya adalah bahwa jangan sampai kemewahan duniawi membuat kita lupa seperti Ki Ageng Pandanaran. Oleh karena sibuk mengejar kemewahan duniawi, akhirat pun lupa pada kehidupan yang kekal dan abadi. Namun sejelek-jelek pertaubatan seorang, jika ia segera bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dan akan memaafkannya. Berkat kesadarannya ingin cepat bertobat, Ki Ageng Pandanaran direstui menjadi murid Sunan Kalijaga hingga akhirnya menjadi seorang sunan penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Pada masa lalu terus dikenang hingga saat ini. Sahabat TPJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah, seburuk apapun kita dan sejahat apapun manusia, jika dia bertobat, maka maaf Allah itu maha luas. Jadi jangan pernah berputus asa untuk menjadi orang baik.
Konon tempat ziarah yang disebut dengan Sunan Bayat di daerah perbukitan Jabal Qad, banyak sekali para peziarah yang berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Ki Ageng Pandanaran. Hajat yang disampaikan kepada Allah akan segera tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.